Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi mengenai masker. Apa itu masker? Bagaimana fungsi masker? Kemudian siapa saja yang seharusnya menggunakan masker dan bagaimana memakai masker yang baik dan benar serta membuangnya. Jadi masker bedah ini terdiri dari serat poliolefin, di mana tiap lapisannya terdiri dari berbagai macam ukuran dan ukuran yang paling kecil adalah bagian tengahnya. Kemudian juga ukuran dari filter atau porositas dari masker bedah ini adalah sekitar 0,an sampai 15 mikrometer, sehingga ukurannya sangat kecil sekali, menghindari kita dari berbagai macam partikel, kemudian polusi, virus, maupun bakteri yang ukurannya bisa terfilter dari masker standar. Dan usahakan cari yang 3 lapis, karena 3 lapis ini didesain khusus untuk orang yang sakit, batuk pilek, bersin-bersin, sehingga tidak mengeluarkan droplet ya. Sebab apa? Sebab filter yang utama yang langsung mengenai hidung dan mulut kita adalah filter yang memang menyerap sehingga mencegah droplet untuk keluar, dan yang paling luar ini bersifat lebih tidak suka air atau tidak mudah terserap air sehingga mencegah keluar dan mencegah juga cairan lain masuk seperti itu. Jadi itulah fungsi masker. Jadi usahakan mencari masker bedah. Kemudian untuk bagaimana carinya di tengah kelangkaan masker seperti ini ya, jadi dapat informasi bahwa untuk masker bedah seperti ini insya Allah akan didapatkan di berbagai apotik, terutama apotik pemerintah ya, yang BUMN. Kemudian juga ada apotik-apotik sekitar kita, semoga ada, dan itu juga diutamakan untuk yang sakit, yang batuk pilek, bersin-bersin, untuk mencegah keluarnya droplet. Kemudian gimana untuk yang sehat? Yang sehat utamakan untuk menjaga imunitas supaya terhindarkan dari penyakit. Kemudian juga untuk bepergian bisa jadi alternatif menggunakan masker jenis lain seperti masker kain sebagai penutup partikel-partikel polusi ataupun debu seperti itu. Ya, jika memang didapatkan masker seperti ini, itu akan menjadi lebih baik. Kemudian apakah ada alternatif lain selain masker bedah? Jadi sebetulnya untuk menghindari polusi udara atau polutan, debu seperti itu bisa digunakan jenis lainnya seperti masker kain seperti itu. Ya, meskipun untuk yang sakit diutamakan yang masker bedah, sebab itu didesain khusus seperti itu. Jadi boleh menggunakan masker kain jika kita ingin bepergian untuk menghindari polusi udara ataupun debu. Jadi jaga kesehatan, jaga stamina. Kemudian beredar juga informasi bahwa di tengah kelangkaan ini ada alternatif seperti menggunakan tisu basah seperti itu. Tisu basah kemudian disusun, kemudian digunting mengikuti bentuk seperti masker, kemudian dipakai. Apakah boleh? Ya, jadi masker untuk penggunaan seperti tisu basah menjadi alternatif itu kurang disarankan. Sebab apa? Dari dokter THT pun seperti itu juga merekomendasikan untuk tidak dipakai menggunakan tisu basah. Sebab apa? Sebab justru nanti akan terhirup dari droplet-droplet yang terkandung. Karena kandungan dari tisu basah yaitu ada antiseptiknya, jadi justru malah terhirup di kita, bukannya untuk menghindari, justru malah terhirup oleh antiseptik tersebut. Jadi sebisa mungkin dihindari hal-hal yang seperti itu. Dan di era yang informasi begitu cepat seperti ini, sebisa mungkin juga kita untuk tabayun, kita cek dan recheck kebenarannya. Pastikan informasi yang kita dapat dari sumber yang jelas, dari referensi serta rekomendasi dari para ahli, kemudian dari pemerintah, dari lembaga kesehatan, dokter, apoteker, kemudian perawat, serta semua elemen tenaga kesehatan yang kita percayai, sehingga itu tidak membuat kita cemas maupun panik dan tidak berlebihan dalam menyikapinya. Sebab apa? Sebab kepanikan, rasa cemas yang berlebihan akan memicu respon stres dan melepaskan hormon kortisol dan berbagai sitokin inflamasi dalam sirkulasi, sehingga jika efek ini berkelanjutan akan menurunkan imunitas kita atau sistem kekebalan tubuh, sehingga kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi, penyakit, virus, bakteri, dan lainnya. Sehingga sebisa mungkin kita tetap tenang, jangan panik, dan merespon berlebihan. Karena itu tadi ya, dia akan menurunkan imunitas kita jika terlalu berlebihan. Jadi tetap waspada, tetap update informasi, namun juga tidak panik. Dan kita selalu menenangkan diri, dan kita yakin bahwa kita akan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan panik. Baiklah, masker sendiri seperti yang saya jelaskan ada terdiri dari 3 lapis, dan itu didesain hanya untuk orang-orang yang sakit, kemudian batuk, kemudian pilek, bersin-bersin, sebab mengeluarkan droplet atau cairan tubuh yang berasal dari saluran pernafasan yang mungkin saja mengandung virus atau bakteri, sehingga perlu rasanya untuk kita menggunakan masker. Sebetulnya fungsi masker sendiri ada beberapa macam, dan masker yang di sini yang saya jelaskan adalah masker bedah sekali pakai yang sering dipakai seperti itu. Yang pertama adalah untuk menghindari polusi udara atau polutan. Sebab filter dari masker sendiri
itu akan menjaga kita dari polusi udara. Kemudian yang kedua adalah mencegah dari penyebaran serta penularan penyakit yang berasal dari virus, kuman, dan sebagainya. Kemudian juga untuk melindungi kita dari sinar UV luar jika bepergian, seperti itu, dari efek-efek negatifnya. Itu tadi tentang masker. Kemudian siapa saja yang harus memakai masker? Yang jelas adalah orang yang sakit, yang batuk, yang pilek, bersin-bersin, yang mengeluarkan cairan tubuh yang mengandung virus atau bakteri, seperti itu. Itu harus memakai masker. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien dengan gejala-gejala batuk, pilek, bersin-bersin, yang seperti saya jelaskan tadi, itu wajib memakai masker. Kemudian juga orang yang merawat atau yang mendampingi orang yang memiliki gejala-gejala seperti tadi. Kemudian untuk kita, masyarakat umum yang tidak berpapasan ataupun tidak sakit ataupun tidak mendampingi orang yang sakit, itu sebetulnya tidak selalu diperlukan, seperti itu. Dan yang paling penting adalah untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Oke, selanjutnya adalah beberapa lapisan masker yang seperti saya jelaskan tadi, ada 3 lapis, itu ada fungsinya. Jadi masker bedah ini itu terdiri dari 3 lapis, lapisan yang berwarna, warnanya bisa macam-macam, bisa warna hijau, pink, biru, dan macam-macam ya yang ada di pasaran. Nah, ini adalah bagian luar atau bagian yang hidrofobik. Jadi di sini tidak mudah dengan terserap air, seperti itu. Dan ini ada bagian luar. Kemudian yang bagian tengah, lapisan kedua adalah filternya yang memiliki pori-pori yang lebih kecil. Itulah yang berfungsi sebagai filter dari partikel, kuman maupun bakteri dan penyakit-penyakit dari luar, seperti itu. Kemudian yang lapisan ketiga, dia lapisannya lebih transparan, berwarna putih, dan ini adalah bagian dalam yang kita pakai, seperti itu, yang menempel terhadap hidung dan mulut kita. Jadi jangan lupa untuk memakai masker yang baik dan benar adalah bagian berwarna ada di luar, seperti itu. Dan sebelum memakai masker, jangan lupa untuk membersihkan tangan kita terlebih dahulu dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar rekomendasi WHO. Baiklah, untuk yang pertama, cara memakai masker, menggunakannya adalah, jadi kita bersihkan terlebih dahulu tangan kita, kemudian kita pegang bagian pinggirnya. Jadi kita tidak menyentuh bagian tengah, baik luar maupun dalam, seperti itu. Kemudian untuk tidak pakai hijab atau langsungan, itu dia langsung disematkan saja di bagian telinganya ya. Jika ini pakai hijab, jadi ditalikan. Pastikan kita memegang area pinggirnya, seperti itu. Dan ini tutup mulut dan hidung, pastikan tidak ada celah yang kelihatan wajahnya. Jadi antara wajah dan masker itu tertutup sempurna. Dan hindari juga menyentuh masker dengan tangan jika kita belum mencuci tangan ataupun pakai pembersih tangan berbasis alkohol seperti hand rub ataupun hand wash. Jadi jangan memegang area depan dan kita tetap seperti ini. Kemudian untuk membuangnya, kita lepaskan area belakang dan kita tidak menyentuh juga area depannya. Jadi kita pinggir. Untuk pembuangan, jadi ini masker kita harus gunting sebelum dibuang untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi kita potong terlebih dahulu, kemudian buang di tempat yang semestinya, di tempat sampah, seperti itu, untuk menghindari dan mencegah penularan yang lainnya. Ya, mungkin itu untuk cara memakai dan membuangnya. Kemudian untuk masker juga jangan lupa ketika dia sudah lembab, sudah dipakai beberapa kali, itu segera dibuang dan jangan dipakai lagi, dan jangan lupa untuk digunting ya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Dan selanjutnya, jika kamu sakit, batuk, pilek, bersin-bersin, juga hendaknya untuk tidak ke area publik atau tempat keramaian. Jadi usahakan selalu untuk sedikit untuk bepergian keluar, menghindari keramaian, dan usahakan juga untuk selalu memakai masker, karena ini adalah masker standar yang direkomendasikan untuk orang sakit, batuk, pilek, dan bersin-bersin, karena sudah didesain sedemikian rupa, ditujukan untuk yang seperti itu ya. Jadi diusahakan untuk memakai masker standar ya. Kemudian juga perlu diingat bahwa memakai masker mulut ya, masker bedah itu tidak bisa dijadikan pelindung yang sempurna dari berbagai polusi, virus, kuman, dan lainnya, tapi adalah suatu preventif ya, pencegahan supaya droplet tidak keluar dan untuk menjaga kita dan menjaga orang lain. Dan perlu juga ditambahkan ada beberapa yang kita perhatikan, seperti menjaga aliran udara agar tetap bagus gitu ya, supaya tidak lembab, pola makan, kemudian pola tidur, menjaga kebersihan, terutama tangan karena sumber segala penyakit. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membersihkannya.
Seperti itu. Ya, mungkin itu saja informasi terkait dengan masker. Jika ada manfaatnya, silakan dipraktikkan dan disimpan maupun disebarkan supaya yang lain juga tahu, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.